Ketika kita berbuka, minuman yang tersedia, makanan yang sudah disediakan kita makan, begitu kita cicipi, maka begitu besar terasa nikmat yang telah diberikan Allah Ta'ala bagi kita di dalam kehidupan. Betapa besar nikmat yang telah diberikan Allah Ta'ala, kita bisa makan, kita bisa minum. Bagaimana kalau Allah Ta'ala beri kita hidup di alam dunia ini tak ada makanan, tak ada minuman? Betapa menderitanya kita hadirin dimuliakan Allah, padahal itu memang kita butuhkan. Tetapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak semua manusia dapat mensyukuri. Kenapa manusia tidak semua dapat mensyukuri hal tersebut? Karena memang sifat manusia ini suka melupakan kebaikan Allah Ta'ala, suka melupakan apa yang telah diberikan Allah Ta'ala dalam diri mereka. Bagi diri mereka itu suka mereka lupakan. Selalu saya contohkan, contohnya kita jumpa sama petani. Petani kita tanya, Pak, Bapak kan punya lahan pertanian kecil saja, kok hasil panennya begitu banyak, melimpah ruah? Tadi kita bilang, wah, pandai-pandailah kita kalau usah bertani. Sebelum menanam tanahnya kita traktor dulu supaya gembur, kemudian kita beri pupuk kandang, pupuk organik, dan yang paling penting Pak Ustaz, sebelum menanam kita harus tentukan dulu bibit itu dari varietas yang unggul. Nanti baru hasil panennya banyak, jangan bibit yang sembarangan. Ini kata petani. Padahal dia tidak paham yang memberikan hasil daripada pertanian itu adalah Allah, bukan karena pandainya dia mengolah pertanian. Begitu juga pedagang bertanya, Pak, kalau tak salah 8 tahun yang lalu saya lihat Bapak di sini pagi ini buka kios-kios rokok kecil saja. Wah, sekali 8 tahun ketemu Bapak sekarang sudah punya toko grosir yang besar seperti ini. Apa kata pedagang? Wah Pak Ustaz, pandai-pandailah kita berniaga Pak Ustaz. Dengan konsumen kita harus ramah, produk yang kita jual kualitasnya bagus, serta harga yang kita tawarkan itu harus sesuai dengan pasar supaya perniagaan kita maju. Itu kata pedagang. Padahal dia tidak paham yang memajukan perniagaan itu adalah Allah. Bukan karena pandainya dia memanage usahanya, tapi Allah lah yang memajukan perniagaan. Begitu juga kalau orang bekerja di satu instansi, kita katakan, Pak, 10 tahun yang lalu kita jumpa Bapak di sini kan cuma pegawai biasa. Wah, 10 tahun sekali ketemu, sekarang Bapak sudah jadi kadis, jadi pejabat. Apa kata dia? Wah, Pak Ustaz, pandai-pandailah kita bermain dengan atasan Pak Ustaz. Jadi dia katakan dapat posisi jabatan itu karena pandainya dia melobi atasannya. Padahal dia tidak paham yang memberikan posisi jabatan itu atas dirinya adalah Allah. Itulah manusia, suka melupakan kebaikan yang telah diberikan Allah Ta'ala pada diri mereka. Tapi kalau sudah sakit, pasang infus, pasang oksigen, pasang kateter, dilarikan ke Kolombia, baru kita cari mana Pak Kolon, udah 3 hari tak ketemu. Oh nggak tahu, ya sekarang Vietnam di Kolombia. Oh ayolah, nengok kita ke sana besok. Sampai sana kita bilang, Pak, 4 hari yang lalu kita ketemu kan masih cerita lagi bagus Bapak sehat. Barulah dia bilang dengan napas yang sudah terbata-bata, inilah Pak Ustaz sudah ketentuan Allah. Udah mau mati lagi kan? Oh, tapi ketika dapat nikmat dari Allah, dia lupakan Allah Ta'ala. Dia katakan ini kan karena usahaku, kegigihanku, kepandaianku, kepintaranku, kesembuhanku. Nah, aku yang ada di dalam hatinya itu akan menjadi hijab antara dirinya dengan Allah. Dan itulah yang dikikis dengan kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Bagaimana kita puasa di bulan suci Ramadan ini? Keakuan itu hilang, muncullah haula wala quwwata illa billah. Hanya Allah lah yang memberi nikmat bagi kita hidup di alam dunia ini. Bukan usaha kita, bukan kesungguhan kita, bukan kegigihan kita, bukan kepandaian kita, bukan kepintaran kita, tetapi Allah lah yang telah mencukupkan segala keperluan kita di dalam kehidupan dunia ini. Nah, kalau perasaan itu hadir,
baru kita bisa bersyukur kepada Allah. Kalau perasaan itu tak hadir, sampai kapanpun kita hidup di alam dunia ini, tak akan pernah dapat bisa bersyukur kepada Allah. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh kata Allah, banyak penghuni neraka jahanam itu terdiri daripada golongan manusia dan jin. Apa penyebabnya? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati kata Allah, tapi hati mereka tak pernah mereka pergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata kata Allah, tapi mata mereka tak pernah mereka pergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Wa lahum adhanun yasma'una biha. Mereka punya telinga kata Allah, tapi telinga mereka pun tak pernah mereka pergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am. Mereka itu bagaikan hewan ternak kata Allah. Bal hum adall, bahkan lebih sesat dari hewan ternak. Kenapa lebih sesat dari hewan ternak? Karena hewan ternak ini masih pandai berterima kasih sama orang yang memeliharanya. Tapi kalau orang sudah tak bersyukur kepada Allah, tak pandai berterima kasih kepada Allah. Innal insana li rabbih lakanut. Sungguh kata Allah, manusia itu tak pandai berterima kasih kepada Tuhan. Hewan ternak kalau dipelihara, lembu kalau diangon tiap hari, dikasih rumput tiap hari, apa diperintahkan Tuhannya siap dia kerjakan. Suruh banyak sawah yang siap, pelan-jalan jadi pecuti tingkat marah tambah kencang, suruh angkat hasil panen dia siap. Bahkan kalau tiba hari raya kurban, bukan tenaganya, nyawanya pun dia korbankan untuk orang yang memelihara. Dia rela dijual, disembelih, daging dicincang-cincang, tulang apa daging dipotong-potong, tulang dicincang-cincang, dia pun siap demi kebahagiaan orang yang telah memelihara. Padahal cuma rumput jadi kasih setiap hari. Tidak ada pernah lembu minta rendang ayam, tidak ada pernah lembu minta telur dadar ya Pak. Rumput tiap hari, nyawanya pun dia siapkan untuk orang yang memelihara. Tapi manusia kata Allah, patuh yang paling banyak permintaan kepada Allah itu manusia. Makan aja berapa macam kita minta, ya kan? Lain sayur lodehnya gulai asamnya, lain lagi rendangnya sambal terinya, apa-apa. Makanan manusia ini paling banyak permintaannya sama Allah. Pakaian kita manusia ini yang paling banyak permintaan kepada Allah. Pakaian tidur lain, pakaian olahraga lain, pakaian kerja lain, pakaian undangan lain. Alas kaki kita yang paling banyak permintaan kepada Allah. Tapi kata Allah, innal insana li rabbih lakanut. Sungguh manusia itu tak pandai berterima kasih kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, momen bulan Ramadan yang kita jalani ini, bagaimana menimbulkan rasa syukur kita kepada Allah. Ketika kita iftar, berbuka puasa, kita rasakan betapa besarnya pemberian nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin yang mulia melambangkan kepada kita bahwa Allah lah yang telah mencukupkan segala keperluan hidup kita dan kita wajib bersyukur kepada Allah taala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah taala selalu membimbing kita di dalam kehidupan ini sehingga kita menjadi hamba-hamba yang diridhai Allah dan kita jalani puasa ini. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah. Jadi kurang mohon maaf. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu